Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all my students. I'm happy to see you all, although we cannot meet each other. Hopefully you are in a good condition in this pandemic era, and we hope that we can meet in classroom soon and COVID-19 will disappear soon. Well, my students, in this era, in this pandemic era, it would be better if we stay at home, keep clean, we have to wear masks, wash our hands oftenly, avoiding crowded people, and consume a healthy food. Baiklah anak-anakku, ngomong-ngomong tentang consume healthy food, mengkonsumsi makanan sehat, sudah pernahkah kalian membuat resep saat berada di rumah? Sudah pernahkah masak-masak? Untuk mencoba resep baru, misalnya membuat pisang coklat, es buah, makanan dan minuman yang lain yang sangat menyenangkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang procedure text. Apa itu procedure text? Ikuti slide berikutnya. Baiklah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu KD 3.2, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman dan manual. Kemudian 4.2, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana dalam bentuk resep dan manual pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, ini Bu Guru kasih bold dengan italic, tulis miring, cetak miring. Nah, ini dalam rangka kita penekanan pada bahasan materi yang akan kita bahas, yaitu text procedure. Apa itu text procedure? Nah, tujuan pembelajarannya apa untuk pertemuan kali ini? Itu dengan belajar text procedure ini, kalian nanti bisa mengidentifikasi apa sih text procedure ini. Kemudian bisa menyalin dengan tulisan tangan yang rapi, atau mungkin kalian bisa juga mengetiknya lewat laptop, tentang resep dan manual pendek. Maksudnya dengan manual pendek ini adalah kita memberi instruksi perintah untuk membuat misalnya rekaman, bagaimana kita membuat rekaman lewat HP, itu kita alatnya pakai HP. Dan sederhana dari beberapa sumber dengan menggunakan ejaan dan tanda baca yang benar. Kemudian kalian juga bisa membaca dan mendengarkan teks-teks tersebut untuk memahami isi pesannya. Nah, dengan bimbingan guru, dalam hal ini Bu Guru atau guru bahasa Inggris yang lain, kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri pasti text procedure ini, cirinya yaitu menyangkut masalah fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari setiap teks tersebut. Apa sih procedure text ini? Procedure text is a text that explain about how to do something through steps. Yaitu teks yang menjelaskan. Di sini ada kata explain, explain ini artinya menjelaskan how, bagaimana melakukan to do something, melakukan sesuatu, melalui beberapa langkah-langkah. Nah, karena ada serangkaian langkah yang harus kita ikuti, tentunya ada struktur umum dalam teks ini. Cirinya dalam teks procedure ini adalah satu goal. Goal ini atau aim ini adalah tujuan. Tujuannya apa? Procedure text tadi menerangkan bagaimana melakukan sesuatu. Melakukan apa? Yang tujuannya apa? Misalnya membuat layang-layang.
Itu adalah tujuannya, ya. Jadi yang dinamakan goal atau aim ini bahasa Inggrisnya artinya adalah tujuan. Tujuannya apa? Yaitu bisa berupa judulnya. How to make kite misalnya ya. How to make a kite. Bagaimana membuat layang-layang. Kemudian yang kedua ada ingredients atau materials ya. Ingredients di sini adalah bahan-bahan ya, atau materials ya. Materials itu boleh alat ya. Ingredients ini cirinya kita bisa gunakannya untuk bahan makanan yang bisa dimakan, sedangkan materials ini adalah benda-benda, alatnya. Nah, kemudian sesuai dengan prosesnya ya, makanya ini juga ada steps ya. Steps itu langkah-langkah. Oke. Alangkah lebih baiknya kalian tadi mencatatnya biar tidak lupa. Sekali lagi, goal itu adalah tujuan ya. Kemudian yang ingredients ini adalah bahan-bahan atau materials, alat-alatnya apa saja. Kemudian yang stepsnya adalah langkah-langkah. Untuk lebih jelasnya ini Bu Guru beri contoh text procedure ya yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Judulnya yaitu How to make a glass of coffee. Bagaimana membuat segelas kopi ya. Ini kalian bisa mencobanya nanti. Kemudian ingredients-nya adalah a teaspoonful. Teaspoonful, ini teh ya, spoon sendok, full penuh. Jadi e-nya mewakili satu sendok penuh, satu sendok teh penuh ya, sendok kecil ya. Apa? Yaitu coffee powder, bubuk kopi, bubukan kopi ya. Kemudian a spoonful of sugar, satu sendok gula, and boiled water. Water di sini adalah air, boiled-nya itu adalah air yang sudah mendidih. Asal kata dari boil, boil itu mendidihkan ya. Boiled berarti bentuk yang sudah matang, ini sudah air yang sudah mendidih. Kemudian material and spoon, ini termasuk apa ya? Ingredient apa material sini? Ya, ini jelas sekali bahwa ini adalah materialsnya. Kemudian stepsnya, pertama ini boiled a glass of water, didihkan segelas air ya. Kemudian yang kedua, put a teaspoonful of coffee powder into glass. Letakkan sesendok teh penuh kopi bubuk ke dalam gelas. Kemudian tambahkan, add a spoonful of sugar into a glass ya. Tambahkan sesendok gula ke dalam gelas. Kemudian baru yang keempat, pour a boiled water into glass. Ya, tuangkan, pour itu tuangkan. Boiled water, air yang sudah mendidih ke dalam gelas. Nah, kalau kopi ini perlu sekali air panas, kalau kurang panas rasanya kurang enak ya. Kemudian biar aromanya keluar, ini kita beri dengan air yang sangat mendidih. Kalau cukup panas, nanti rasanya kurang enak ya, hambar ya. Kemudian stir it well. Ya, kita aduk well dengan baik ya. Jadi kita aduk dengan baik. Setelah itu a glass of coffee is ready to be served. Siap untuk dihidangkan. Nah, anak-anak, kalau kita melihat stepsnya ini ya, langkah-langkahnya ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Ini merupakan urutan ya. Urutan karena dia merupakan suatu proses. Jadi misalkan orang yang tidak pernah membuat kopi, membaca langkah-langkah ini, dia akan bisa membuat kopi dengan langkah yang sudah dengan cara yang sudah dijelaskan mulai nomor 1 sampai 6. Nah, selanjutnya ini ada language feature of procedure text ya. Ciri-ciri bahasa dari procedure text ini apaan sih ya? Kalau kita lihat dari tadi ya, kalimat yang ada di dalam langkah-langkahnya, tensesnya itu menggunakan simple present ya. Simple present tense ya. Kalian masih ingat nggak ya, simple present tense ini sudah pernah diberikan di kelas
2, kelas 1 juga mungkin sudah ya. Jadi ini simple present ini ditunjukkan dengan menggunakan kata kerja pertama. Kalian kan sudah kenal ya kata kerja, bahwa di dalam bahasa Inggris kita kenal dengan verb. Verb itu kata kerja, bentuknya mulai dari verb 1, 2, dan 3. Yang kedua adalah verb past tense. Yang ketiga past participle. Nah, ini untuk yang procedure text kita gunakan yang simple present. Artinya apa? Yang deretan yang pertama. Karena apa? Ya, di dalam procedure text ini kita menggunakan imperative sentences ya, kalimat-kalimat imperatif. Apa itu imperatif? Ya, ini adalah kalimat-kalimat perintah ya. Misalkan tadi yang pertama, boil a glass of water. Ya, silakan kalian mendidihkan air segelas ya, segelas air. Nah, ini kan perintah itu. Didihkan segelas air. Nah, berikutnya letakkan teaspoonful of coffee powder into the glass ya. Kemudian tadi yang ketiga apa tadi? Add a spoonful of sugar into the glass ya, tambahkan. Nah, oleh karenanya itu di dalam language feature-nya procedure text itu kita sebut dengan numerical order ya, urutan dengan menggunakan angka ya, 1, kedua, ketiga sampai 6 tadi itu kita sebut dengan sequencer. Ingat ya, jadi yang urutan itu menggunakan sequencer namanya. Jadi karena dia proses ya, makanya jangan sampai orang bingung. Jadi kalau kita sudah memberi langkah dengan urutan nomor pasti tidak akan keliru. Yang berikutnya adalah menggunakan temporal conjunction. Conjunction ini adalah kata hubung ya, temporal, yang sifatnya adalah waktu ya, yaitu contohnya kata first. First ini pertama didihkanlah air ya, begitu ya. Kedua, letakkanlah. Nah, ini ada kata second ini artinya kedua. Ya. Kedua, letakkan kopi ke dalam gelas. Ketiga, tambahkan kopi ya, ini third, tambahkan kopi ke dalam gelas ya. Atau kalau langkah-langkah itu lebih dari 3, boleh kita tambahkan kata fourth. Fourth ini keempat ya. Atau tidak menggunakan ini bisa disambung dengan kata then ya, yang artinya kemudian. Atau kata next, setelah itu, selanjutnya. After that ya, setelah itu. Nah, after that artinya setelah itu. Kemudian yang terakhir kita beri kata finally, akhirnya ya. Finally ya. Jadi seperti itulah kalau kita melihat ciri-ciri dari language feature of procedure text. Bagaimana anak-anak, bisa dimengerti bukan? Ya, keterangan yang singkat tadi tentang procedure text ya, saya kira itu adalah ulasan yang sangat simpel tapi mudah dimengerti. Saya harap kalian bisa meningkatkan atau memperbanyak kosakata kalian terkait dengan imperatif atau kalimat perintah tadi dengan menggunakan kata kerja yang pertama, verb pertama. Contohnya tadi put ya, boil, pour itu adalah menggunakan verb pertama. Oke, thank you. See you next meeting. Bye.